Oke, mitra bendaharawan dimanapun kita berada. Jadi pada sesi sebelumnya kita mempelajari bagaimana cara membuat rencana anggaran kas. Maka kita akan masuk ke sesi kali ini. Setelah anggaran kas dibuat, biasanya akan diikuti dengan pembuatan SPD. Jadi kalau anggaran kas itu dibuat oleh Kasubag Program atau Kasubag Keuangan, maka SPD akan dibuat oleh Bendahara Umum Daerah. Jadi pasti otorisasi yang dikasih kepada akun Bendahara Umum Daerah ini akan berisi tentang tugas penginputan SPD. Oke. Jadi yang bertugas sebagai BUD akan masuk ya ke SIPD. Oke. Jadi seperti biasa, SIPD akan menampilkan informasi-informasi statistik keadaan terakhir ya, progres. Nah, jadi kita akan secara langsung menuju menu penata usahaan pengeluaran. Ya, di sini akan ditampilkan uh, otoritas ya atau otorisasi dari aparatur yang bertugas atau berfungsi sebagai BUD. Ya, salah satunya adalah pembuatan SPD. Ini setelah kita input anggaran kas ya ke sebuah program menginput anggaran kas, selanjutnya kita ikuti dengan pembuatan SPD. Jadi submenu ini dipilih, akan muncul ya dashboard pembuatan SPD di sini. Yang paling pertama ada data DPA, lalu ada pembuatan SPD, lalu kita akan memantau SPD-SPD mana saja yang sudah dikeluarkan. Dan di sini ya pilih SKPD. Di sini kita akan memilih SKPD mana saja yang nanti kita buatkan SPD-nya. Di sini kita ambil satu sampel yaitu Badan Kepegawaian Daerah. Di sini dipilih. Oke. Ya. Jadi kalau misalnya sudah DPA-nya sudah difinalisasi ya, disahkan, maka akan muncul ya data DPA-nya, data DPA dari Badan Kepegawaian Daerah ya. Oke. Dan selanjutnya kita pilih pembuatan SPD. Oke. Di sini akan ada tombol-tombol ya yang nanti akan kita kirim ya, akan kita pilih. Di sini tombol dibutuhkan checklist. Apakah semua program kegiatan ini akan diotorisasikan dengan SPD atau tidak semuanya? Nanti kita pilih. Kalau misalnya semuanya tinggal dicentang saja ya semua. Tuh, ini semua program akan dipilih ya. Nah, oke. Jadi tentunya ini untuk satu nomor SP2D untuk semua. Nah, selanjutnya kita pilih buat SPD. Oke. Jadi akan tampil kotak dialog ya, dialog box seperti ini. Di sini nomornya ini otomatis, nomor SPD otomatis. Nah, ya tidak ada nomor SPD yang diisi secara manual. Nah, di sini tanggal ya, kita di tanggal SPD itu adalah tanggal yang tidak bisa dipilih lebih mundur ataupun lebih maju. Tanggal sekarang atau tanggal hari ini berlaku untuk nomor SPD hari ini. Jadi di sini kita butuh kehati-hatian ya dalam memilih membuat nomor SPD. Nah, jadi istilahnya bahwa setelah dibuat penjadwalan penata usahaan RAK dan SPD, itu semua perangkat daerah harus terlibat dalam proses penyusunan RAK dan juga SPD. Jadi tidak boleh ada perangkat daerah yang lebih mundur karena semuanya satu kesatuan. Misalnya kalau misalnya dijadwalkan hanya 3 hari, berarti semua uh, perangkat daerah harus dalam 3 hari harus membuat RAK dan juga SPD-nya. Nah, di sini misalnya kita pilih ya tanggal 20. Lalu di sini ada ketentuan lainnya.
mungkin ada ketentuan di tingkat kabupaten, ya misalnya ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, silahkan diisi nomornya ataupun mungkin misalnya Perda. Oke, ini uraiannya. Oke, ini anggaran kas di akhir ya, di ujung bawahnya itu ada ditampilkan perkiraan-perkiraan anggaran kas di semester 1 dan semester 2. Jadi sekarang mana yang mau kita aktifkan ya anggaran kasnya? Ya, jadi pilihan tentunya ini anggaran semester 1 misalnya ini dicentang di semester 1. Lalu selanjutnya kita pilih simpan. Oke. Untuk ini membutuhkan waktu dalam oke. Ya, data berhasil disimpan. Oke. Ya. Di sini nanti akan ditampilkan SP2D, SPD yang sudah dikeluarkan. Oke. Ya, termasuk yang barusan ya. Oke. Jadi di sini walaupun sudah dikeluarkan tapi sifatnya masih draft. Jadi kita bisa melihat ya, kita bisa melihat print out SPD-nya ini detail ya. Nah, detail sekali. Ada diktum-diktumnya ya. Dan juga ada BUD ya, menandatangani SPD ini dan juga keterangan lain ya. SPD ini akan dilengkapi dengan QR code ya, QR code yang memuat informasi tentang SPD. Oke. Nah, jadi untuk pembuatan SPD sudah kita lewati satu tahap dan tahap berikutnya ya setelah SPD itu dibuat, selanjutnya adalah otorisasi SPD. Nah, jadi misalnya staf BUD yang membuat staf BUD yang membuat SPD-nya, ya nanti ada pejabat-pejabat terkait yang akan melakukan otorisasi SPD. Ya, tidak ya kita tadi memilih ya OPD-nya tadi itu adalah Badan Kepegawaian Daerah. Oke. Nah, di sini sudah ditampilkan ya. Tadi SPD yang sudah kita buat. Selanjutnya ya, pejabat terkait ataupun masih di akun dan user yang sama akan melakukan otorisasi. Ya. Klik tombol otorisasinya. Dan di sini ya masih sama ya. Penanggalan otorisasi SPD kurang lebih sama dengan tanggal pembuatan SPD. Ini tanggal 20. Selanjutnya kita pilih simpan. Oke. Disimpan. Iya, data berhasil disimpan. Nah, jadi ini SPD sudah diotorisasi. Juga akan muncul ya. SPD sudah diotorisasi. Ya tentunya Badan Kepegawaian Daerah ya. Tadi yang kita pilih. Oke. Nah, ini SPD yang sudah diotorisasi. Selanjutnya tinggal dicetak saja SPD-nya. Ya, print out ya, hard copy-nya akan diserahkan kepada perangkat daerah terkait. Akan tetapi pada proses penatausahaannya nanti nomor SP2D-nya ini, nomor SPD-nya ini akan ditampilkan secara otomatis
daripada antarmuka proses penatausahaan, baik itu pembuatan SPPLS maupun GU ataupun TU. Oke. Jadi saya kira itu saja proses pembuatan SPD-nya oleh BUD. Kita akan berjumpa lagi dalam proses penatausahaan selanjutnya, tetap di channel BUD Nagekeo.